Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Septa Wahyu Dirmanto. Di sini saya akan mempresentasikan proposal investasi usaha Beta Fish House. Yang pertama, untuk pendahuluan di latar belakang, saat ini usaha budidaya ikan hias sangat diminati oleh masyarakat karena memiliki prospek pasar yang cukup menjanjikan. Salah satunya adalah ikan cupang, yang merupakan jenis ikan hias air tawar memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Hal ini didukung dengan banyaknya penggemar ikan cupang yang tidak hanya terbatas dari kelas ekonomi tinggi, namun juga ada kaum pinggiran, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Karena ikan cupang memiliki beragam jenis dan varietas yang berbeda. Untuk suhu tubuh ikan cupang ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Suhu sangat berperan penting pada makhluk hidup seperti ikan cupang, terutama dalam proses metabolismenya. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi metabolisme, begitu juga dalam proses reproduksi, tepatnya dalam penetasan telur. Dalam penetasan telur ini sangat diperangi oleh suhu. Jika terlalu panas, telur akan memasak dan tidak akan menetas. Jadi untuk pembudidaya ikan cupang itu termasuk rugi. Dan jika suhu terlalu rendah, maka telur cenderung akan membusuk. Oleh karena itu, peranan suhu yang optimal sangat penting untuk memacu proses penetasan telur. Salah satu faktor yang menentukan yaitu dari proses pembesaran maupun pembenihan, khususnya proses penetasan telur ini. Semakin tinggi suhu penetasannya, maka semakin cepat telur menetas. Lalu untuk selanjutnya, di identifikasi usaha, di sini nama produknya yaitu Beta Fish House. Untuk pemiliknya usaha yaitu saya sendiri, yaitu Aziz Septa Wahyu Dirmanto, dan ini kontak personnya. Untuk ruang lingkup tersendiri, ya ruang lingkup itu ya usaha yang saya rintis ini yaitu pada peternakan ikan cupang, namun sudah banyak peternak yang belajar usaha ikan cupang ke peternakan saya menjadi partner kerja, sehingga memudahkan untuk mengembangkan branding saya. Usaha ini sangat menjanjikan menurut saya karena konsumen membutuhkan informasi setiap pasaran ikan cupang dan jenis-jenis apa yang paling dicari serta review akurat terkait ikan yang akan mereka beli. Untuk selanjutnya, di tujuan penulisan proposal ini yaitu untuk mengenalkan produk usaha kami yaitu Beta Fish House, serta mencoba melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di pasar konsumen hingga dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Untuk pengembangan usaha ini membutuhkan dana atau modal tambahan, sehingga dengan pembuatan proposal ini bermaksud untuk mengajukan pembiayaan modal tambahan sebesar lebih kurangnya yaitu 15 juta untuk penambahan perangkat pendukung dalam proses filming produk yang akan dilakukan, review atau penilaian, penambahan beberapa kru atau asisten, dan perlengkapan pendukung penunjang kualitas dalam kuantitas lainnya. Dikarenakan di peternakan ikan cupang itu lumayan banyak, setiap bulannya saja kita bisa mengawinkan beberapa indukan. Jadi untuk sekali kawin itu kadang telur itu bisa sampai 500 itu bisa menetas semua. Jadi kita untuk merekrut kru baru itu supaya tidak kewalahan untuk penanganannya sendiri. Lalu untuk selanjutnya, di deskripsi usaha ini, jenis usahanya yaitu usaha ini bergerak pada bidang peternakan yang memuat informasi detail usaha dan pengalaman dari pemilik branding saat melihat produk, mulai dari positif set, negatif set, serta tips bagi konsumen saat akan membeli produk dari peternakan kami. Untuk prospek usahanya yang saya rintis ini menargetkan pasar pada kalangan anak-anak hingga dewasa. Kenapa saya menargetkan ke kalangan anak-anak? Itu menurut saya di lapangan sendiri untuk pembelian ikan itu paling banyak itu anak-anak. Jadi saya sudah terjun langsung ke lapangan itu melihat banyaknya
pembeli itu rata-rata itu anak-anak. Jadi untuk pria maupun wanita bisa, untuk pembelian itu juga ada. Untuk yang pembeli wanita itu ada pada tiap minggu pada tiap minggu 2 hingga 3 video ditayangkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Dalam usaha ini banyak persaingan sehat dan cukup baik. Saya yakin usaha ini memiliki prospek ke depan yang bersaing bagus, bahkan banyak dibutuhkan banyak orang ke depannya. Selanjutnya untuk resiko usaha dari branding Beta Fish House ini yaitu menurunnya jumlah viewers, like dan followers pada produk kami. Ini juga berlaku pada akun sosial media yang akan digunakan untuk promosi dari branding seperti Instagram dan Facebook. Nah, ini di resiko usaha di media sosial. Kalau di langsung lapangan itu mungkin resiko usahanya itu penurunan pembelian ikan. Jadi bagaimana kita itu di Beta Fish House itu bagaimana selalu supaya tidak banyak penurunan angka pemasukan untuk uang kita. Jadi di sini di Beta Fish House itu untuk mengakalinya itu kita menjual itu per kilo. Jadi kan untuk di peternakan saya itu yang bagus itu disortir terlebih dahulu. Untuk yang kurang baik kita sendirikan itu kita jual per kilo ke pasar-pasar yang membutuhkan. Jadi kita untuk resiko usahanya itu seperti itu untuk penanganan di lapangannya sendiri. Untuk mitigasi usaha terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh menurunnya jumlah viewers, like dan followers pada branding produk kami, yaitu dengan lebih ekstra mulai penjadwalan pembuatan konten pada konsumen sehingga dapat memperkirakan pendapatan pada tiap bulan. Nah, ini untuk di sosial medianya itu kita menggunakan Facebook dan Instagram itu live. Jadi kita juga jualan di sosial media itu kadang kita live itu kita juga jualan itu per kilo gitu juga. Untuk kualitas baik itu juga ada yang kita jual untuk di live Instagram sama Facebook kita. Untuk selanjutnya di bab 3 aspek pemasaran. Tujuan pemasarannya memberikan informasi terhadap konsumen sehingga membangun rasa kepercayaan konsumen terhadap usaha ikan cupang saya, serta meningkatkan penjualan untuk melakukan kerjasama sehingga harga pasar akan meluas dan usaha ikan cupang saya sendiri semakin dikenal oleh masyarakat. Hal ini sangat membantu menjaga kestabilan usaha dan menjaga serta membangun citra usaha yang baik terhadap mata konsumen, serta promosi yang dilakukan dalam mempelajari keinginan konsumen lebih spesifik sebagai bahan pertimbangan untuk usaha ikan cupang ke depannya. Untuk konsep pemasarannya tersendiri yaitu produk atau output ini berbentuk video dengan format MV4 atau web yang terdapat segmen pemilihan ikan secara baik, pemilihan bibit ikan ataupun edukasi tersendiri. Itu yang B untuk tempat atau platform yang menjadi tempat dari output produk kami yaitu Instagram dan Facebook. Selanjutnya C, harga kerjasama atau endorse. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau sesuai dengan harga yang sudah beredar di pasaran. Jadi di sini untuk harga kerjasamanya itu di lapangan sama di sosial media itu sama saja, cuma yang membedakan itu dari kualitas ikannya tersendiri. Nah, untuk kualitasnya itu berbeda-beda. Untuk jenisnya itu ada yang cacat atau tidak. Nah, yang cacat itu mungkin tidak masuk dari kualitas kami. Jadi yang mungkin atau semisal kualitasnya itu baik tapi cacat, itu tetap kita pisahkan, itu kita jual per kilo. Nanti yang kualitas baik baru kita sortir selanjutnya. Untuk promosi di D ini, di promosi usaha yang
saya lakukan itu dengan cara menyebarkan video promosi pada akun sosial media seperti Instagram dan Facebook. Didistribusi produk ini dilakukan oleh saya sendiri dengan cara mengupload video output produk pada channel Instagram dan Facebook serta mengirim ke pasar dan pengepul ikan. Untuk bab 3, untuk aspek finansialnya itu di permodalan, modal awal saya itu 4 juta dan modal pinjaman itu 1 juta. Jadi total modal itu 5 juta. Nah, untuk modal awal 4 juta itu mungkin kita membeli untuk indukan sama tempat-tempat embernya itu. Lalu yang ke analisa pendapatan, untuk biaya produksinya itu biayanya itu 800, lalu biaya penunjangnya itu 500 dan lain-lainnya itu 250. Jadi total biayanya itu semua 1.550.000. Nah, untuk pendapatan per minggu, harga kali jumlah hasil jual ini 500 dikali 4 sama dengan 2 juta. Untuk pendapatan per bulan seluruhnya hasil jual plus hasil live Instagram dan Facebook itu 5 juta plus 8 juta jadinya 13 juta. Untuk pendapatan per tahun, pendapatan per bulan kali 12 bulan jadinya itu 13 kali 12 sama dengan 100 juta 156 juta. Lalu untuk bab 4 aspek finansial yang untuk laba mingguan, pendapatan mingguan itu biaya produksi 2 juta sampai 1.500.000. Untuk bulanannya ini pendapatan per bulan atau biaya produksi dikali 4. Untuk hasilnya ini 13 juta. Ulangi 1.500.000 dikali 4. Hasilnya temunya itu 7 juta. Untuk tahunan, pendapatan per tahunan biaya produksi kali 48 yaitu 1.156.000 kurang 1.500.000 dikali 48 dan hasilnya itu dapatnya 84 juta. Untuk bab kesimpulannya, investasi dapat diartikan sebagai akumulasi aktiva dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau dapat disebut juga sebagai penanaman modal berawal dari modal 5 juta dengan biaya produksi sebesar 1.500.000 memperoleh laba 500 setiap minggu dan 7 juta setiap bulan. Ini saya memperoleh laba sejumlah 156 juta selama 6 bulan. Demikian proposal usaha yang saya harapan proposal usaha ini dapat diterima dengan baik oleh pihak investor sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik pula ke depannya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal ini, maka dari itu kritik dan sarannya akan membangun, sangat saya membutuhkan dari berbagai pihak. Mungkin sekian saja dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan atau tutur kata saya yang berlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.